Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ardiansa MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi MySQL dan CRUD serta mendemonstrasikan aplikasi data mahasiswa yang telah kami kembangkan sebagai implementasi dari materi tersebut. Pada video ini, kami akan menjelaskan konsep dasar MySQL, operasi CRUD, struktur project, demonstrasi aplikasi, serta penjelasan beberapa bagian penting dari source kode dan yang kami gunakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinez Ahmad. Saya Salsadila Azura Lubis. Saya Siti Kentonga. Saya Marsha Salsadila Rahab. Saya Parsha Putra. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi MySQL dan CRUD atau Create, Read, Update, Delete, serta mendemonstrasikan aplikasi data mahasiswa yang telah kami kembangkan sebagai implementasi dari materi berikut. Masuk ke database. Yang pertama, database adalah kumpulan data terstruktur yang dikelola sistematis dalam komputer menggunakan perangkat lunak khusus data. Disimpan dalam tabel yang saling terkait agar efisien saat diakses, diperbarui atau dihapus. Fungsi utama database meliputi berfungsi untuk mengelompokkan data dengan tujuan untuk mempermudah identifikasi data. Yang kedua, mempermudah penggunaan segala sisi, seperti saat memasukkan data baru atau mengupdate data dan menghapusnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk menghemat daya penyimpanan pada produk tertentu, seperti penyimpanan data secara langsung melalui server dan jaringan internet. Selanjutnya ada pengertian MySQL. MySQL atau My Structured Query Language adalah database management system DBMS yang digunakan untuk menyimpan, mengelola data menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis dan banyak diterapkan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Pertama itu termasuk relational database management bahasa SQL untuk mengelola data. Dan yang ketiga, bersifat open source dengan lisensi GNU General Public License atau GPL. Yang keempat, data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris atau record dalam kolom file. Yang kelima, mendukung integrasi dengan PHP dalam pengembangan aplikasi web. Selanjutnya, peran SQL dan MySQL. SQL digunakan untuk mengakses dan mengolah data dalam database. Setiap perintah SQL disebut statement dan diakhiri dengan tanda titik koma. Dan MySQL mendukung berbagai perintah SQL seperti select, insert, update, dan delete. Selanjutnya, pengertian PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman server-side scripting yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dan website dinamis. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dan awalnya bernama Frame Interpreter atau FI. Seiring perkembangannya PHP menjadi proyek open source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Selanjutnya ada karakteristik PHP, merupakan bahasa pemrograman sisi server atau server-side scripting. Yang kedua, bersifat open source dan gratis digunakan. Yang ketiga, mudah dipelajari serta memiliki dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, mendukung pembuatan website dan dinamis interaktif. Dan terakhir, dapat diintegrasikan dengan database MySQL. Selanjutnya ada fungsi PHP. Yang pertama itu mengolah data yang dikirim melalui form. Yang kedua, menghubungkan aplikasi dengan database. Yang ketiga, menampilkan data dari database ke halaman web. Yang terakhir, mengelola prosesor CRUD atau create, read, update, dan delete. Selanjutnya, pengertian CRUD. CRUD atau create, read, update, dan delete adalah konsep dasar dalam pengembangan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data pada database. Melalui operasi CRUD, aplikasi dapat melakukan proses penambahan, penampilan, mengubah, dan menghapus data sesuai kebutuhan pengguna. Implementasi CRUD menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi berbasis web, karena memungkinkan mengolah data secara dinamis dan struktur. Fungsi CRUD ada 3. Yang pertama itu memudahkan pengelolaan data dalam aplikasi. Yang kedua, mendukung proses input, pencarian, perubahan, dan penghapusan data. Yang terakhir, menjadi dasar pengembangan aplikasi berbasis database. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat CRUD. Fungsi CRUD yang pertama itu atau create, menambahkan data baru ke dalam database. Yang read itu menampilkan atau membaca data yang tersimpan di database. Selanjutnya yang update, mengubah atau memperbarui data yang sudah ada. Terakhir delete, menghapus data yang tidak diperlukan dari database. Selanjutnya ada manfaat CRUD, menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi berbasis database. Yang kedua, mempermudah mengolah dan pengolahan data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pengembangan aplikasi. Yang terakhir, memudahkan pengguna dalam menambah, melihat, mengubah, dan menghapus database. Selanjutnya ada pengertian SAMPP. SAMPP atau X Platform Apache MySQL PHP Verb adalah perangkat lunak web server yang bersifat open source dan dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS. SAMPP berfungsi sebagai
localhost untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi web secara offline. Selanjutnya ada komponen utama SAMPP. Pertama itu Apache, yaitu menjalankan web server. Kedua itu MySQL atau MariaDB, yaitu mengelola database aplikasi. Yang ketiga ada PHP MyAdmin, itu mengelola database melalui browser. Selanjutnya ada htdocs, itu folder menyimpan file project web. Yang terakhir ada control panel, itu mengelola dan menjalankan layanan SAMPP. Selanjutnya ada cara menjalankan SAMPP. Yang pertama itu membuka aplikasi SAMPP, control panel. Yang kedua klik start dan Apache dan MySQL. Yang ketiga pastikan kedua layanan berstatus running. Dan yang keempat jalankan aplikasi melalui browser menggunakan localhost. Selanjutnya ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database atau MySQL atau MariaDB melalui browser. Aplikasi ini bersifat open source dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, sehingga mempermudahkan pengguna dalam melakukan administrasi database tanpa harus menggunakan perintah SQL secara langsung. Di situ ada beberapa. Yang pertama itu ada fungsi PHP MyAdmin, membuat database dan tabel, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Ada menjalankan perintah SQL, mengolah struktur database, dan mengekspor database. Kelebihan PHP MyAdmin memiliki termuka yang mudah digunakan, berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser, terintegrasi dengan SAMPP, mempermudahkan pengelolaan database MySQL. Selanjutnya ada hubungan PHP dengan MySQL. PHP dan MySQL merupakan dua teknologi yang saling melengkapi dalam mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP berfungsi sebagai bahasa pemrograman sisi server atau server-side scripting yang mengolah data dan logika aplikasi. Sedangkan MySQL berfungsi sebagai sistem manajemen basis data (RDBMS) yang menyimpan serta mengolah data secara terstruktur. Di situ ada peran PHP dan MySQL. PHP mengolah input dari pengguna, mengirim data ke database, mengambil data dari database, dan menampilkan data ke halaman web. Di MySQL menyimpan data aplikasi, mengolah data dalam bentuk tabel, menyediakan data yang dibutuhkan oleh PHP. Selanjutnya ada alur kerja PHP dan MySQL. Pengguna mengirim permintaan melalui browser. Yang kedua, PHP menerima dan memproses permintaan. Yang ketiga, PHP terhubung ke MySQL menggunakan terkoneksi database. Dan keempat, PHP menjalankan perintah SQL, select, insert, update, delete. Dan kelima, hasil dari MySQL ditampilkan kembali kepada pengguna melalui browser. Gambaran umum sistem. Aplikasi data mahasiswa merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data mahasiswa secara komputerisasi. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta dijelaskan pada web server Apache yang tersedia dalam paket SAMPP. Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan Visual Studio Code sebagai editor kode program. Selanjutnya itu ada fitur utama sistem. Yang pertama itu login pengguna, dan selanjutnya menampilkan data mahasiswa, menambahkan data mahasiswa, mengubah data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, mencari data mahasiswa, dan logout. Itu ada keunggulan sistem. Yang pertama itu data tersimpan secara struktur dalam database. Yang kedua mempermudah proses pengolahan data mahasiswa. Yang ketiga mempercepat pencarian dan pengolahan data. Yang terakhir itu mengurangi risiko kehilangan data yang dibandingkan pencatatan manual. Tujuan dari sistem ini mempermudah pengguna dalam mengelola data mahasiswa secara terkomputerisasi. Yang kedua itu mengimplementasikan operasi put, read, write, update, delete pada database MySQL menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga mempermudah proses pencarian data mahasiswa melalui fitur pencarian yang tersedia pada aplikasi. Yang keempat menyediakan sistem login sebagai bentuk autentikasi pengguna sebelum mengakses aplikasi. Yang kelima mengurangi kesalahan dalam proses pencatatan data mahasiswa yang sering terjadi apabila dilakukan secara manual. Yang terakhir meningkatkan efisiensi dalam proses penyimpanan, perubahan, pencarian, dan penghapusan data mahasiswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja sistem. Aplikasi data mahasiswa memiliki alur kerja yang dimulai dari proses login hingga logout. Pengguna harus melakukan autentikasi terlebih dahulu agar dapat mengakses seluruh fitur pada sistem. Setelah berhasil login, pengguna dapat melakukan pengelolaan data mahasiswa menggunakan konsep CRUD ataupun yang disebut dengan create, read, update, dan delete. Tahapan alur kerja. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi melalui browser. Yang kedua, sistem menampilkan halaman login. Yang ketiga, pengguna memasukkan username dan password. Yang keempat, sistem melakukan validasi data login. Yang kelima, jika login gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta login kembali. Yang keenam, jika login berhasil, sistem membuat session pengguna. Yang ketujuh, pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Yang kedelapan, pengguna dapat melihat seluruh data mahasiswa yang tersimpan pada database. Yang kesembilan, pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari data mahasiswa. Yang ke-10, setiap perubahan data akan disimpan secara otomatis ke dalam data MySQL. Yang ke-11, setelah selesai, pengguna memilih menu logout. Yang terakhir, sistem menghapus session pengguna dan kembali ke halaman login. Selanjutnya, next. Flowchart sistem aplikasi data mahasiswa. Nah, di sini penjelasannya yang pertama itu proses autentikasi ataupun yang disebut dengan login. Memulai, sistem menampilkan halaman login.
Input, sistem menampilkan halaman login. Input, pengguna ataupun admin memasukkan name dan password. Validasi ataupun dekition, salah ataupun tidak valid menampilkan pesan login gagal ataupun kembali ke halaman login. Jika benar ataupun valid, sistem mengarahkan ke halaman dashboard. Yang kedua itu pengelolaan data utama ataupun CRUD dan share. Di halaman dashboard terdapat 5 menu utama yang berinteraksi langsung dengan database. Yang pertama, tambah mahasiswa, input data baru, proses insert ke database. Yang kedua, lihat data, mengambil data dari database, menampilkan daftar mahasiswa. Yang ketiga, edit data, memilih data, mengubah informasi, proses update ke database. Yang keempat, hapus data, memilih data, konfirmasi hapus ataupun delete. Jika ya, data terhapus, jika tidak, dibatalkan. Yang kelima, cari data, memasukkan kata kunci, sistem menyaring dan menampilkan hasil pencarian. Yang terakhir itu penutup keamanan ataupun logout. Pengguna memilih menu keluar untuk mengakhiri sesi. Yang terakhir selesai. Sistem menghapus sesi login pengguna secara aman dan alur berakhir. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem pada aplikasi. Pada aplikasi ini hanya terdapat satu aktor, yaitu admin yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi. Admin dapat melakukan proses login untuk masuk ke dalam sistem. Setelah berhasil login, admin dapat melihat data mahasiswa, menambahkan data baru, mengubah data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, melakukan pencarian data, dan keluar dari sistem melalui fitur logout. Selanjutnya, itu penjelasan use case. Nah, use case diagram aplikasi data mahasiswa ini menggambarkan interaksi antara admin sebagai aktor utama dengan sistem dalam mengelola data mahasiswa. Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Setelah berhasil masuk, admin dapat melihat seluruh data mahasiswa, menambahkan data baru, mengubah data yang telah tersimpan, menghapus data yang tidak diperlukan, serta melakukan pencarian data mahasiswa berdasarkan kata kunci tertentu. Setelah seluruh proses pengelolaan data selesai dilakukan, admin dapat logout untuk mengakhiri sesi penggunaan dan kembali ke halaman login. Diagram ini menunjukkan seluruh fungsi utama yang tersedia pada aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan data mahasiswa secara efektif dan terstruktur. Selanjutnya, activity diagram login. Yang pertama, mulai. Pengguna membuka halaman login. Yang kedua, aksi pengguna memasukkan username dan password. Yang keempat, percabangan ataupun dekition. Yang kelima, jika valid ataupun benar, sistem membuat session masuk ke halaman dashboard. Yang terakhir, jika tidak valid ataupun salah, menampilkan pesan kesalahan, kembali ke halaman login. Selanjutnya, activity diagram CRUD. Menggambarkan proses pengelolaan data mahasiswa setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Pengguna dapat memilih salah satu fitur, yaitu menambah data, melihat data, mengubah data, atau menghapus data mahasiswa. Setiap aktivitas akan diproses oleh sistem dengan melakukan validasi sesuai dengan validasi data, kemudian menjalankan query SQL sesuai dengan operasi yang dipilih. Setelah proses berhasil dilakukan, sistem akan memperbarui data yang ditampilkan pada halaman dashboard, sehingga pengguna dapat langsung melihat hasil perubahan yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya, perangkat dan tools pengembangan. Dalam proses pengembangan aplikasi data mahasiswa berbasis web, digunakan beberapa perangkat lunak yang saling mendukung, mulai dari penulisan kode program, pengelolaan database, hingga pengujian aplikasi. Hingga perangkat memiliki fungsi yang berbeda, sehingga proses pengembangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Struktur project. Nah, struktur project yang rapi memisahkan file berdasarkan fungsinya ataupun yang disebut logika, data, tampilan. Hal ini membuat pengembangan lebih sistematis, mempermudah pelacakan error, dan meningkatkan keterbacaan kode. Bagi tim organisasi, file yang jelas sangat membantu kolaborasi karena setiap anggota dapat memahami struktur proyek secara intuitif tanpa harus menelusuri seluruh direktori. Pengelompokan file berdasarkan fungsinya. Tujuannya memberikan gambaran peran setiap file agar alur kerja aplikasi lebih mudah dipahami oleh pengembang. Prinsip modular memisahkan proses ke dalam bagian-bagian kecil sesuai tugas dan tanggung jawab spesifiknya. Manfaatnya yang pertama, fleksibilitas, aplikasi lebih mudah dikembangkan secara bertahap. Yang kedua, kemudahan, pengujian mempermudah testing pada setiap fitur. Yang ketiga, independensi modul. Setiap modul dapat dikembangkan secara mandiri tanpa risiko mengganggu modul lainnya. Selanjutnya,
Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur database. Database merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah aplikasi berbasis web karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dikelola oleh sistem. Pada aplikasi data mahasiswa, database digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, serta data akun pengguna yang digunakan untuk proses autentikasi login. Seluruh data tersebut dikelola menggunakan MySQL yang dijalankan melalui aplikasi PHP MyAdmin pada paket SAMPP. Nah, database yang digunakan dalam aplikasi ini bernama DB mahasiswa. Di dalam database tersebut terdapat dua tabel utama, yaitu TB mahasiswa dan juga TB user. Nah, kedua tabel ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam menjalankan aplikasi. Tabel TB mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mahasiswa yang akan dikelola melalui fitur root, sedangkan tabel TB user digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang memiliki hak untuk mengakses aplikasi. Pemilihan MySQL sebagai sistem manajemen basis data didasarkan pada kemudahan penggunaan, performa yang baik, serta kemampuannya dalam mengelola data secara cepat dan efisien. Selain itu, MySQL juga diintegrasikan dengan bahasa pemrograman PHP, sehingga sangat sesuai digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Selanjutnya ada struktur proyek aplikasi. Yang pertama ada file CSS digunakan untuk menyimpan file style sheet yang berfungsi mengatur tampilan antarmuka aplikasi. Yang kedua ada file style.css digunakan untuk mengatur tampilan halaman utama aplikasi seperti dashboard, tabel data mahasiswa, tombol, from, warna, margin, dan elemen antarmuka lainnya agar aplikasi terlihat lebih menarik dan responsif. Yang ketiga ada file style login.css berfungsi mengatur desain khusus pada halaman login seperti pengaturan background, posisi from login, warna tombol, tipografi, dan tata letak sehingga halaman login memiliki tampilan yang lebih modern dan nyaman digunakan. Yang keempat, file koneksi.php merupakan file yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan fungsi MySQL eConnect. File ini dipanggil oleh file lain yang membutuhkan akses ke database sehingga koneksi cukup dibuat satu kali dan dapat digunakan kembali. Yang kelima ada file login.php merupakan halaman awal aplikasi yang digunakan pengguna untuk melakukan proses autentikasi. Pada halaman ini terdapat form yang meminta pengguna memasukkan username seperti name dan password sebelum dapat mengakses sistem. Yang keenam ada file process login.php bertugas memproses data login yang dikirim dari halaman login. Sistem akan mencocokkan username dan password dengan data pada tabel TB user. Jika data sesuai, maka pengguna diarahkan ke halaman utama, sedangkan jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya ada file index.php, di mana ini merupakan halaman utama atau dashboard di dalam sebuah aplikasi. Nah, halaman ini menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan pada database dalam bentuk tabel. Selain itu, tersedia fitur pencarian data, tombol data, edit data, hapus data, serta logout. Kemudian, ada file tambah.php. Nah, di file tambah.php ini digunakan untuk menampilkan form penambahan data mahasiswa. Nah, di sini pengguna dapat mengisi informasi seperti name, nama, jenis kelamin, program studi, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email sebelum data disimpan ke database. Kemudian ada file proses tambah.php. Nah, ini berfungsi menerima data dari form tambah mahasiswa, kemudian menjalankan perintah SQL insert untuk menyimpan data baru ke dalam database TB mahasiswa. Kemudian ada file edit.php. Ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang akan diperbarui. Nah, sistem ini terlebih dahulu mengambil data berdasarkan ID mahasiswa, kemudian menampilkan data tersebut ke dalam form agar dapat diedit oleh pengguna. Kemudian ada file proses edit.php, di mana ini bertugas menerima perubahan data dari form edit, kemudian menjalankan query update untuk memperbarui data mahasiswa pada database sesuai dengan ID MAS yang dipilih. Kemudian ada file hapus.php. Nah, ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database berdasarkan ID MAS. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem akan meminta konfirmasi kepada pengguna agar tidak terjadi penghapusan data secara tidak sengaja. Kemudian ada file logout.php, di mana ini berfungsi untuk mengakhiri sesi login atau session. Nah, di sini penggunanya dengan menghapus seluruh data sesi yang sedang aktif, lalu kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Segitu saja penjelasan dari struktur project kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari data mahasiswa. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke halaman login dulu. Nah, di sini sebelum kita login, di sini kita akan masukkan NIM, di mana NIM ini berisi NIM sesuai dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian password ini sendiri itu yang sudah terdaftar dari database-nya, yaitu TB user tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan NIM
NIM terlebih dahulu. Kemudian masukin passwordnya. Nah, untuk passwordnya ini passwordnya sudah terdaftar di dalam database ya. Kemudian kita mengklik login. Nah, di sini untuk tampilan halaman utama atau dashboard dari aplikasi data mahasiswa. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya itu ada menu tambah mahasiswa, kemudian juga ada menu logout. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data mahasiswa. Klik menu tambah mahasiswa, kemudian kita akan masuk ke halaman tambah data mahasiswa. Nah, kita isi terlebih dahulu ya. Ini kita isi aja data-datanya sesuai data dari mahasiswa itu sendiri. Ini kita masukin alamatnya. Kemudian kita klik simpan untuk menyimpan si data mahasiswa tadi ke menu halaman utama. Kita klik OK. Nah, di sini data dari mahasiswa tersebut sudah masuk ke tabel. Kemudian kita coba tambah lagi data mahasiswa selanjutnya. Ini sebenarnya datanya nggak benar, cuman kita nyoba-nyoba aja untuk masukin datanya. Oke, ini sudah bertambah data yang kedua, yaitu namanya Dineza Ahmad. Nah, di sini kita mencoba untuk mengedit yang bagian nomor 1 ini. Kita klik edit untuk mengeditnya. Nah, terus kita mau ganti program studi mungkin ya. Program studinya kita ganti jadi ilmu komputer. Kemudian alamatnya kita ubah. Apakah nanti dia akan berubah setelah kita edit? Kita ubah alamatnya yang sebelumnya Jalan Adi Sucipto menjadi Jalan Lapangan Golop ya. Lapangan Golop Medan Tutungan. Nah, ini aja kita edit. Kemudian kita klik update. Kita klik OK. Kemudian program studi dan alamatnya sudah terganti. Kemudian kita coba research ya, dicari mahasiswa. Di sini kita coba cari Dineza Ahmad aja mungkin ya, apakah ter-research nggak? Ini harus sesuai ya sama nama mahasiswanya baru bisa ter-research ya. Oke, ini sudah muncul. Ketika diklik cari dia muncul, kemudian
kita reset, dia akan kembali ke data sebelumnya. Kemudian ini kita coba klik hapus ya, data yang pertama. Atau data yang kedua boleh sih bebas. Kita klik OK. Nah, data yang pertama tadi udah hapus. Kemudian kita klik logout, nanti dia akan kembali ke halaman login. Kita klik, nah akan kembali ke halaman login. Itu saja penjelasan mengenai aplikasi data mahasiswa dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Nah, di sini kita akan masuk ke database dari mahasiswa, di mana di database mahasiswa ini terdapat 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, kita lihat di sini strukturnya, yaitu ada ID MAS sampai email. Kemudian ada juga tabel user. Nah, di tabel user sendiri ini, tadi kan kita udah masuk nih ke menu login. Nah, menu loginnya di sini sudah terdaftar kan. Ini berdasarkan dari username di sini ya. Kemudian kalau passwordnya juga dari sini. Kalau misalnya kalian salah satu dari sini lagi misalnya masukkan nama username-nya, passwordnya misalnya nomor 1, terus username-nya nomor 2, nggak bisa. Pasti itu bakalan error. Dia harus sesuai sama database yang ada di TB user ini. Segitu saja penjelasan dari database. Selanjutnya akan masuk ke penjelasan kode program. Pada bagian ini, awal program terdapat perintah include koneksi PHP yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Selanjutnya, sistem mengambil nilai ID mahasiswa dari URL menggunakan metode get. Nilai ID tersebut digunakan untuk mencari data mahasiswa yang akan diedit melalui perintah SQL select. Data yang berhasil diperoleh kemudian disimpan ke dalam variabel data menggunakan fungsi MySQL fetch assoc. Variabel ini digunakan untuk menampilkan data lama ke dalam setiap form, sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang seluruh data. Pada bagian form, terdapat beberapa input seperti name, nama mahasiswa, jenis kelamin, program studi, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan email. Nilai dari masing-masing input diisi secara otomatis menggunakan data yang diambil dari database. Ketika tombol update ditekan, seluruh data yang telah diperbarui akan dikirim ke file proses edit PHP menggunakan metode POST. File tersebut bertugas menjalankan proses update sehingga perubahan data akan tersimpan ke dalam tabel TB mahasiswa. Selain itu, tersedia tombol kembali yang digunakan untuk kembali ke halaman utama tanpa melakukan perubahan data. Kemudian ada hapus.php. Pada bagian awal, program memanggil file koneksi.php untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Selanjutnya, sistem mengambil nilai ID MHS dari URL menggunakan metode get.id. Tersebut digunakan untuk menentukan data mahasiswa yang akan dihapus. Proses penghapusan dilakukan menggunakan perintah SQL delete pada tabel TB mahasiswa berdasarkan ID MHS. Setelah query dijalankan, sistem akan melakukan pengecekan apakah proses penghapusan berhasil atau tidak. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama, sehingga data yang telah dihapus tidak lagi ditampilkan pada daftar mahasiswa. Namun jika proses penghapusan gagal, sistem akan menampilkan pesan data gagal dihapus sebagai informasi kepada pengguna. Selanjutnya, index.php. Pada bagian awal program, sistem menjalankan session ataupun start untuk mengaktifkan sesi login pengguna. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan apakah pengguna sudah login. Jika pengguna belum login, maka sistem akan mengarahkan kembali ke halaman login. Nah, PHP sehingga keamanan aplikasi tetap terjaga.
Setelah itu, proses autentikasi berhasil. Aplikasi memanggil file koneksi PHP untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Selanjutnya, sistem menjalankan proses pencarian data. Apabila pengguna memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, sistem akan menampilkan data mahasiswa yang sesuai berdasarkan NIM, nama, atau program studi. Jika tidak ada kata kunci, sistem menampilkan seluruh data mahasiswa. Data yang diperoleh dari database kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan perulangan while, sehingga setiap data mahasiswa dapat ditampilkan secara otomatis. Pada setiap baris data tersedia tombol edit untuk mengubah data dan tombol hapus untuk menghapus data mahasiswa. Tombol hapus juga dilengkapi dengan kotak konfirmasi agar pengguna tidak menghapus data secara sengaja. Setelah itu, halaman dashboard menyediakan menu tambah mahasiswa, cari, reset, dan logout yang memudahkan pengguna dan mengelola data mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya, Nggak mau bilang, jadi itu beberapa kodenya ya. Oke, kemungkinan kalau kita jelaskan banyak, ini makan waktu gitu. Selanjutnya, koneksi.php. Pada slide ini ditampilkan kode program koneksi database yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi PHP dengan database MySQL. Koneksi dibuat menggunakan fungsi MySQL connect dengan parameter localhost sebagai server, root sebagai username, password yang dikosongkan karena menggunakan server lokal XMPP, serta DB mahasiswa sebagai nama database yang digunakan. Selanjutnya, login.php. Pada slide ini ditampilkan kode program halaman login yang berfungsi sebagai proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses aplikasi. Pada bagian awal, sistem menjalankan session start untuk mengaktifkan session. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika session login masih aktif, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama tanpa perlu login kembali. Selanjutnya, logout.php. Program ini diawali dengan menjalankan session start untuk mengakses session yang sedang aktif. Selanjutnya, fungsi session destroy digunakan untuk menghapus seluruh data session sehingga status login berakhir. Setelah session dihapus, sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.php menggunakan fungsi header. Selanjutnya, proses edit PHP. Slide ini menampilkan kode program proses edit.php untuk memproses perubahan data mahasiswa. Diawali dengan menghubungkan aplikasi ke database melalui file koneksi.php. Selanjutnya, sistem menerima seluruh data yang dikirim dari from edit menggunakan metode post seperti NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, program studi, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan email. Setelah data diterima, sistem akan menjalankan perintah SQL update untuk memperbarui data mahasiswa pada tabel. Selanjutnya ada proses login.php. Slide ini menampilkan kode program proses login.php yang berfungsi untuk memproses autentikasi pengguna. Program diawali dengan menjalankan session start untuk mengaktifkan session, kemudian menghubungkan aplikasi dengan database melalui file koneksi.php. Selanjutnya, sistem menerima data username seperti NIM dan password yang dikirim dari halaman login menggunakan metode post. Setelah itu, sistem menjalankan query SQL untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan pada tabel TB user. Selanjutnya, ada proses tambah.php.
Program ini diawali dengan proses tambah.php yang berfungsi untuk memproses penambahan data mahasiswa. Program diawali dengan menghubungkan aplikasi ke database melalui file koneksi.php. Selanjutnya, sistem menerima seluruh data yang dikirim dari formulir tambah data menggunakan metode POST seperti NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya, style-login.css. Kode ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman login saat apalagi nih. Selanjutnya, style.css. Kode ini merupakan file CSS utama yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman dashboard dan tabel data mahasiswa. Pada slide ini ditampilkan kode CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman utama aplikasi data mahasiswa. Selanjutnya, tambah.php. Berfungsi sebagai halaman untuk menambahkan data mahasiswa baru. Halaman ini menampilkan sebuah formulir yang berisi beberapa kolom input seperti NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, program studi, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan email. Demikian video presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.